Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk bulan Maret 2022 energi cinta asmara. Dan selalu sebelum aku mulai pembacaanku, aku akan selalu ingatkan ke kamu bahwa ini adalah pembacaan yang sangat general, sangat umum, bukan personal reading, bukan juga private reading. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sesuai dengan situasi dan kondisi kamu, bisa juga enggak. Kalau memang tidak sesuai, berarti ini bukan readingan untuk kamu boleh cari placement kalian yang lain ataupun kamu boleh move on gitu ya. Termasuk kalau kamu nggak cocok dengan akunya, cara aku bacainnya, durasinya, penempatan iklan dan lain sebagainya yang membuat kamu tidak nyaman dan nggak seneng gitu ya, silahkan move on, cari yang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Kalau menyangkut orang lain, bisa terbolak-balik energinya dan jangan dipaksain ya. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Oke, yuk kita masuk ke dalam pembacaan energi cinta asmara bulan Maret 2022 sampai ketemu di pembacaan kalian masing-masing. Taurus yang single, ini adalah untuk kalian cerita dari Katanya Tarot Indonesia untuk Taurus single Maret 2022 ya. Strength card. Segala sesuatu yang ada pada saat ini, kalau yang aku lihat di dalam kartu ini mungkin udah di luar kontrol kamu, udah di luar kendali kamu, tapi mungkin kalian masih kayak, aduh gue udah kayak rasanya kok nggak kuat gitu ya. Mungkin buat beberapa dari kamu kayak rasanya ya, pertanyaan itu sih, kuat nggak ya gue, kuat nggak ya gue. Yang dibutuhkan adalah kekuatan dan kesabaran ya. Yang selalu aku bilang, bila kamu menghadapi masalah ya dan kesulitan, agar selalu diberikan kekuatan dan kesabaran, dan mungkin ini yang kamu butuhkan gitu loh, untuk bisa kuat, untuk bisa bertahan, untuk bisa terus berjalan, untuk punya keberanian, untuk sabar sama diri kamu sendiri dalam segala situasi dan proses-proses ini, menjalaninya, dan bisa mengontrol diri, bisa punya kontrol itu, punya kekuatan itu, punya kendali akan diri kamu supaya kamu tidak mudah untuk ke-trigger ya. Four of Wands di dalam keadaan tegap ya. Iya, kayak Four of Wands itu adalah kestabilan ya. Bercerita mengenai kestabilan. Dan kamu mungkin pada saat ini ngerasa kamunya lagi nggak stabil, ataupun ini mengenai ketakutan kamu, kekhawatiran kamu mengenai bagaimana ke depannya. Mungkin buat sebagian dari kamu Taurus, kamu sama ini di dalam hubungan, ya kamu mungkin bergantung gitu ya. Pada saat kamu lepas, aduh gue harus ngelakuin apa, nanti masa depan gue gimana, buat kamu yang mungkin udah punya anak, nanti anak gue gimana dan lain sebagainya. Itu yang membuat kamu tuh rasanya, gue kuat apa enggak ya, gue kuat apa enggak ya. Tetapi buat sebagian dari kamu yang lain, kamu lagi berusaha untuk bisa ataupun untuk memfokuskan diri kamu untuk mempunyai kestabilan ini. Dan mungkin kamu punya banyak tanggung jawab gitu ya. Buat sebagian dari kamu ini adalah mengenai keluarga, mengenai anak ya. Bila kamu berpisah dan ini adalah divorce gitu ya, perceraian, kamu harus tanggung jawab, gue harus kuat, gue harus kuat, gue harus kuat gitu ya. Dan mungkin orang yang lepas dari kamu ini orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga kamu harus menanggung tanggung jawab itu sendirian. Five of Pentacles, oke. High Priestess dalam keadaan tegap, The Hierophant dalam keadaan tegap, dan Seven of Pentacles dalam keadaan terbalik. Good job. Kenapa aku bilang good job? Ya, kamu rasanya tidak kuat gitu ya, dan kamu sadar bahwa ini udah di luar kendali gue, ini udah di luar kontrol gue udah gak bisa ngelakuin apa-apa untuk mengubah situasi dan kondisi ini. Yang perlu gue fokusin sekarang adalah bagaimana supaya gue tetap
terus berjalan dan melakukan apa yang harus gue lakukan, membangun hidup gue kembali, memfokuskan diri gue untuk bisa mendapatkan kestabilan itu, mendapatkan balance itu lagi di dalam hidup gue. Dan Five of Pentacles itu adalah kamu berusaha untuk keluar dari masa-masa sulit kamu. Kamu mungkin buat beberapa dari kamu dengan adanya High Priestess di sini, hal ini membuat kamu terbangun dari terbangun secara spiritual bisa ya, dimana kamu mungkin berusaha ngedeketin diri kamu dengan yang kuasa gitu ya, dan ini membuat kamu ini bisa membuat kamu makin kuat gitu loh. Pada saat kamu gak kuat ya, kamu berserah gitu ya, kamu banyak mungkin komunikasi sama yang kuasa, ini membuat kamu semakin dekat dengan yang kuasa. Dan aku melihat di sini proses ini akan membawa kamu ke dalam satu pemahaman yang baru gitu loh. Dan Hierophant, kamu memilih diri kamu. Kamu akhirnya memilih diri kamu, memilih apa yang terbaik untuk kamu, dan kamu sekarang fokus kepada diri kamu. Seven of Pentacles dalam keadaan terbalik. Gue udah gak mau ngurusin lagi. Apapun itu yang hasilnya memang tidak sesuai gitu ya di masa lalu. Iya, kamu udah gak mau urus, kamu udah gak mau menginvestasikan diri kamu udah gak mau peduli lagi, kamu udah gak mau kasih waktu lagi, kamu udah gak mau urus, udah lepas tangan. Dan mungkin untuk beberapa dari kamu, ini adalah orang, ya kamu dealing dengan orang yang tidak mau bertanggung jawab, yang gak bisa bekerja sama dan lain sebagainya, sehingga kamu yang harus men-tackle semuanya sendiri ya. Buat sebagian dari kamu, mungkin ini spesifik sekali, kamu ada di dalam readingan single ini karena terbentur akan sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan. Bisa jadi kamu mengusahakan satu hubungan dengan orang yang mungkin masih punya hubungan dengan orang lain. Bukan hanya pernikahan ya, tapi juga komitmen. Tapi orang ini ya hanya menggantung saja sampai akhirnya kamu udah nggak kuat lagi karena kamu pengen punya masa depan yang jelas, kamu pengen punya komitmen yang jelas dengan orang ini, dan pada saat ini situasi kamu dengan orang ini tidak jelas gitu ya, hubungannya pun tidak jelas dan nggak tahu mau dibawa kemana gitu ya, dan kamu udah kayak mau ngedrop gitu loh, udah mau ngejatuhin si situasi ini. Gue udah gak mau urusin lagi gitu. Dan buat sebagian dari kamu, ya ini berhubungan dengan orang yang tidak siap atau belum mau untuk berkomitmen. Dan kamu mungkin mempelajari banyak hal gitu ya, mengetahui banyak hal yang membuat kamu yang tadinya kamu mungkin ngerasa ketrap dalam satu situasi, sehingga kamu banyak mempelajari, banyak mengetahui, dan juga mungkin dengan rahasia-rahasia yang terbuka dan kamu pelajari, cuman kamu kayak belum mau mengangkat ini. Kamu cukup untuk gue tahu dan cukup untuk gue bisa maju ke depan gitu loh. Three of Swords dalam keadaan terbalik, dan the Wheel of Fortune dalam keadaan tegak. Eight of Pentacles, ya kan? Hampir sama. Seven of Pentacles, Eight of Pentacles itu hampir sama. Sangat pasif, tidak ada usaha, tidak ada upaya, tidak ada kerja keras, tidak mau memberikan usaha apapun gitu loh. Kayak gak mau ikut campur lagi, gue gak mau campur tangan lagi, gue gak mau ada di dalam itu, gue gak mau mengerjakan itu, gue mau ninggalin, gue udah. Three of Swords dalam keadaan terbalik ya. Iya, kalau yang aku lihat buat kamu lagi berusaha untuk bangkit gitu loh. Untuk bangkit dan merubah situasi kamu sekarang.
untuk bangkit dan memperbaiki segala sesuatunya. Tapi aku lihat di sini dengan apa yang kamu pelajari, dengan apa yang kamu alami, ini mengajarkan banyak hal. Kamu belajar banyak di sini ya. Kamu keluar dari situasi sulit ini dan kamu banyak belajar. Banyak belajar mengenai diri kamu, banyak belajar mengenai mungkin spiritual, banyak belajar mungkin mengenai agama. Tapi hal yang menguatkan, mengokohkan, dan membuat kamu bisa berdiri lagi. Dan disitulah saat kamu mulai banyak belajar. Cara pandang kamu itu perlahan mulai berubah. Dan yang aku lihat kamu akan mulai mendapatkan pemahaman baru mengenai komitmen, pemahaman baru mengenai cinta asmara, termasuk juga diri kamu, termasuk juga hidup kamu. Tapi kalau yang aku lihat sih, you're going to be okay. Kamu akan baik-baik saja. Terus belajar, terus kembangkan diri kamu, terus maju ke depan. Memang ini tidak mudah. Tapi kalau yang aku lihat alur ceritanya, kamu lagi berusaha untuk bangkit dan kamu bisa ngelewatin ini. Seberapapun beratnya, kalau yang aku lihat di sini, kamu akan baik-baik saja. Situasinya tidak dengan adanya Wheel of Fortune ya. Situasi ini buat semua orang sebenarnya. Tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, tidak ada satu hal yang abadi, termasuk juga dengan masalah-masalah kamu, termasuk juga dengan keterpurukan kamu, termasuk juga dengan kesulitan-kesulitan kamu. Ini semua akan lewat dan ini akan membuat kamu makin kuat, makin pintar, makin bijak ke depannya. Dan di sini ada pesan. Kalau kamu sudah, misalnya kamu dekat atau bertemu dengan orang, walaupun dia adalah orang yang menarik, tetapi kamu sudah melihat bahwa dia bukan orang yang stabil, dia masih belum jelas dalam hidupnya, dia masih belum jelas dengan apa yang dia mauin, dia masih kesana kemari, dia masih ingin berpetualang, dia masih ingin bereksplor, dia masih, jangan diterusin. Message-nya, I don't know why, tapi jangan diteruskan. Jangan bikin kamu untuk masuk ke dalam hal yang tidak sesuai dengan jalur ataupun tujuan yang kamu inginkan. Dimana kalau yang aku lihat kamu ingin sesuatu, hubungan, orang yang stabil, yang bertanggung jawab, yang bisa setia, dan bisa bekerja sama dengan kamu. Dan kalau sudah ada lihat tanda-tanda itu, ya kamu pun harus mulai lebih peka itu alarmnya gitu ya. Oke, ini adalah untuk Taurus yang single, kita lanjut ke yang couple. Taurus yang berpasangan. Ini adalah energi cinta asmara, ceritanya dari Katanya Tarot Indonesia untuk Maret 2022 ya. Waktu aku lagi shuffle, aku melihat rasanya seperti ada orang yang dia mengetahui sesuatu, ini bisa sesuatu yang ditutupin dari dia ataupun disembunyikan dari dia, ini merupakan satu rahasia. Tapi juga mungkin dia baru tahu ataupun baru melihat fakta yang ada sehingga dia tuh kayak mau mengambil satu tindakan terhadap apa yang diketemui ini, apa yang diketahui ini. Itu apa yang ku dapat waktu aku lagi shuffle. Coba kita lihat ya apa katanya tarot. Queen of Swords, ya kan? Ready to act. Siap untuk melakukan satu tindakan. Siap dalam mengambil satu keputusan ataupun ini orang yang punya sikap. Queen of Swords ini adalah orang yang punya sikap. Baik apapun yang dia tidak tahu di kedepannya ataupun dia khawatirkan di kedepannya, tetapi saat dia tahu bahwa ada hal yang mencelakakan dirinya, membuat dirinya punya masalah ataupun sesuatu yang tidak seperti menghormati, menghargai dia gitu ya, ada hal-hal yang membuat dia merasa seperti itu, ada hal yang
tidak perlu dipertahankan lagi, dia akan mengambil satu sikap. Ataupun saat dia tahu bahwa dia dipergunakan, dimanfaatkan, dia akan mempunyai sikap yang tegas. Nah, ini orang yang mempunyai sikap yang tegas, orang yang bold ya, orang yang punya keberanian, dan dia nggak takut. Queen of Swords, Ace of Pentacles. Karena kalau yang aku lihat di sini, orang ini tahu bahwa memang mungkin dia orang yang misalnya baik gitu ya, orang yang nggak tegaan, orang yang mau ngurusin orang lain, orang yang gampang lah tersentuh hatinya gitu ya, kalau ngelihat orang susah butuh pertolongan dan lain sebagainya. Tetapi dia punya satu kekuatan yang dia tahu bahwa gue orang yang mandiri, gue sanggup berdiri sendiri, gue punya mungkin kekuatan juga di dalam hal finansial dan lain sebagainya gitu ya. Dan gue nggak takut gitu loh. Ini orang yang mandiri, orang yang nggak bergantung sebenarnya. Ace of Pentacles, ada satu tawaran bisa jadi buat beberapa dari kamu ya. Ada satu potensi, ada satu prospek yang membuat kamu punya satu keberanian itu untuk maju, ataupun kamu punya dorongan untuk melakukan tindakan. King of Cup dalam keadaan tegap, the Fool card. Oke. Buat sebagian dari kamu, ada orang yang punya perasaan terhadap kamu. Dan orang ini menawarkan satu awalan yang baru. Sesuatu yang baru dalam kehidupan kamu. Tapi, ya kan, ini tidak semua Taurus. Tapi kalau yang aku lihat di sini, dengan adanya si King of Cup dalam keadaan tegap, ya, dan Queen of Swords dalam keadaan tegap, kamu lagi berusaha ataupun sedang memaintain keseimbangan antara pikiran dan perasaan kamu. Mungkin selama ini kamu selalu menjadi pihak yang memberi, baik dalam segi apapun, gitu ya. Masing-masing berbeda. Tapi kamu melihat adanya, gue harus memakai cara lain. Gue harus melakukan perubahan, gue harus tegas, apa yang bisa gue beri, apa yang tidak boleh gue beri, siapa yang gue harus beri, siapa yang gak boleh gue beri. Itu tuh kamu mulai berusaha untuk supaya gue jangan sampai gara-gara perasaan-perasaan gue jadi buta dan gak berpikir jauh ke depan dan gak melihat apa yang bisa mencelakakan ataupun membuat gue dalam masalah. Ya, Queen of Pentacles. Ini tidak semuanya harus gue support, tidak semuanya harus gue dukung. Mungkin ini berbicara mengenai orang yang bersama dengan kamu, ya, juga di dalam hubungan ini, yang mungkin dia bergantung sama kamu. Dan di sini kamu mungkin melihat seberapapun banyaknya gue support lo, gue dukung lo, tapi sampai kepada titik kamu tuh udah gak mau lagi melakukan hal tersebut gitu loh. The Star card. Ya, mungkin buat beberapa dari kamu berhubungan dengan orang yang punya banyak impian, punya banyak cita-cita, tapi mungkin kamu merasa sebagai orang yang harus melakukan
segala hal ataupun bertanggung jawab untuk membuat mereka sampai kepada cita-cita itu. Contohnya misalnya, mereka bikin proyek ini, proyek itu, proyek ini, proyek itu, mintanya modalnya ke kamu, tapi mungkin sebelum-sebelumnya jadinya kayak nggak jadi apa-apa gitu ya, dan kamu udah capek gitu, dan mungkin buat beberapa dari kamu ini bahkan mengakibatkan masalah di dalam bidang finansial kamu. Tapi kalau yang aku lihat di sini, ada sesuatu yang mereka lakukan yang membuat kamu udah habis kesabaran dan kamu udah kayak siap untuk mengambil tindakan lah gitu ya. Kamu mungkin udah ngomongin, kamu mungkin udah utarain kalau gue udah gak kuat, ataupun kamu udah tegas lah gitu loh dalam keputusan kamu. Cuman kalau yang aku lihat di sini, orang ini masih ada rasa dan masih ingin memperbaiki. Cuman di dalam pihak kamunya tuh kayak udah kayak rasanya tuh kayak nggak mau lagi gitu loh. Cuman mereka mungkin kayak, lu punya dong keyakinan sama gue bisa kok berubah, gue bisa kok lebih baik lagi, gue bisa kok, gue mau kok untuk berusaha dan lain sebagainya. Dan di sini kalau yang aku lihat adalah usahanya orang ini untuk bisa memulihkan kepercayaan kamu, memulihkan hubungan ini, memulihkan hubungan inilah pokoknya ya. Cuman kalau dari kamunya, kamu kayak gini, oke, kalau emang lu pengen, gue nggak mau apa ya, gue kayak nggak mau ikutan lu tunjukin nama gue, lu tunjukin kesungguh-sungguhan lu tunjukin lu bener-bener pengen berubah, lu tunjukin kalau lu pengen kita tetap ada dalam hubungan ini gitu loh. Cuman yang aku lihat dari tadi, gue sebagian dari kamu ada di dalam, ini spesifik ya, kamu ada di dalam satu hubungan dan mungkin kamu sempat bertahan, tapi habis itu kamu mengenal seseorang yang baru dan kamu ingin memulai perjalanan baru dengan orang ini. Ya. The Sun card dalam keadaan terbalik. Ya. Page of Cup ya. Dalam keadaan terbalik. Kamunya ya mungkin sudah menunjukkan gitu ya, gue udah gak suka, gue udah gak mau, gue udah selesai. Gue udah gak mau ngasih apa-apa lagi, gue gak mau terusin dan lain sebagainya karena gue gak happy. Dengan adanya Page of Cup mungkin kamu banyak kecewa di dalam hubungan ini gitu ya. Mungkin sebelumnya yang terjadi adalah mereka bisa jadi adalah yaitu menyalahgunakan kepercayaan kamu, mereka mungkin mengkhianati kamu dan lain sebagainya. Tapi kalau yang aku lihat dari alurnya dari cerita ini, mereka kayak pengen tobat gitu loh. Mereka nggak pengen kehilangan kamu, mereka masih punya keyakinan akan hubungan ini dan mereka masih pengen berusaha memperbaiki. Page of Wands, The Emperor. Dalam keadaan terbalik Page of Wands ya, dan The Emperor. Ya, kayak ada satu berita atau informasi yang kamu ketahui dan ini mungkin kurang enak gitu ya. Ya pastinya nggak enak lah ya, dimana kamu merasa ya tadi yang aku bilang harus mengambil satu tindakan yang tegas. Dan di sini kalau yang aku lihat, orang yang, karena ini kan bisa terbolak-balik ya Taurus ya. Kalau yang aku lihat orang yang tegas ini, dia tahu dia mempunyai power itu. Dia punya kekuatan itu, dia tahu posisinya, dia tahu mungkin orang yang bikin salah ini adalah orang yang tergantung atau bergantung kepada dia, dan dia tahu apa yang dibutuhkan oleh orang ini dia punya. Dan orang ini nggak bisa tanpa dia. Sehingga ya dia nggak takut untuk lu mau sama gue atau enggak. Gitu loh, rasanya seperti itu. Lu mau sama gue apa enggak, gue yang pegang di sini kontrolnya.
Kalau lu mau ikut, ikut aturan gue. Kalau lu mau ikut, ikut cara gue. Kalau lu nggak mau, lu nggak bisa, ya udah. Nah, orang ini karena ada ketergantungan atau ada kebutuhan, sehingga mereka mungkin nggak berani atau takut. Nah, ini dasarnya juga harus perlu diperhatikan, gitu loh. Apa yang membuat mereka kekeh? Apa yang membuat mereka berusaha lagi, ini lagi sama kamu, itu apa? Dan ini yang perlu kamu teliti, ini yang perlu kamu tilik lagi, yang perlu kamu perhatikan. Apakah benar-benar dari hatinya, apakah dikarenakan kebutuhannya. Nah, setelah itu tindakan apa yang perlu kamu lakukan, itu sesuai dengan hasil penelitian kamu ini. Ya, Three of Cup, mereka mungkin aktif di dalam kehidupan sosialnya, mereka banyak mungkin teman-temannya dan lain sebagainya, mereka asik having fun dan lain sebagainya. Nah, ini yang kayaknya kamu pengen mereka itu lebih serius gitu loh, lebih serius dalam hubungan ini, lebih serius dalam menghadapi hidup, lebih serius dalam melakukan hal-hal yang menjadi tanggung jawab mereka, dan ingin mereka pun turut serta dalam, kalau memang ini ya bekerja sama gitu loh, kamu pengen itu. Five of Cup ya di sini, adanya rekonsiliasi. Kalau aku lihat ini dalam proses rekonsiliasi, menuju ke situ mungkin buat beberapa orang ya. Tetapi sedang diusahakan untuk bisa memperbaiki hubungan ini. Oke, aku ngelihat energinya Gemini, energinya Aquarius, Scorpio, Aries, Taurus. Oh ya, Taurus. Leo, Pisces, Aries. Leo, Sagittarius, ya. Virgo. Itu yang aku lihat jelas, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.